Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Tifana Rahma dengan NIM B1A121228 akan menjawab soal UTS Hukum Perancangan Kontrak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perancangan kontrak dan apa saja fungsi dari perancangan kontrak? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Perancangan kontrak merupakan proses atau cara untuk merancang kontrak. Dalam hal ini, perancangan kontrak merupakan bagian dari tahapan pembentukan kontrak yang terdiri dari prakontrak, pembentukan kontrak, dan pelaksanaan kontrak. Perancangan kontrak bertujuan untuk mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dalam proses perancangan kontrak, pihak-pihak yang melakukan kontrak harus melihat prinsip yang menjadi dasar pada kontrak yang dibuat, seperti paham unsur dari perjanjian, asas dari perjanjian, dan syarat sahnya suatu perjanjian. Dasar hukum yang mendukung perancangan kontrak adalah Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perancangan kontrak. Pasal ini menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan yang dapat diterapkan pada kontrak. Contohnya, dalam pendirian PT PMA, perancangan kontrak merupakan bagian dari tahapan pembentukan kontrak. Dalam proses perancangan kontrak, pihak-pihak yang melakukan kontrak harus melihat prinsip yang menjadi dasar pada kontrak, seperti paham unsur dari perjanjian, asas dari perjanjian, dan syarat sahnya suatu perjanjian. Setelah kontrak dibuat, maka kontrak akan berguna sebagai hukum atau undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terkait dalam kontrak. Nomor 2, apa syarat sahnya dari suatu kontrak? Jelaskan dengan mengemukakan contoh serta sumber hukumnya. Baik, syarat sahnya suatu kontrak diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, yaitu kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang dan atau lebih dengan pihak lainnya. Yang kedua, ada kecakapan mereka yang membuat kontrak, yaitu kecakapan hukum sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian mengandaikan bahwa para pihak dalam perjanjian itu harus sehat jasmani dan cakap hukum. Yang ketiga, ada suatu hal tertentu, yaitu suatu hal tertentu yang dapat ditentukan dengan jelas. Yang keempat, ada alasan hukum, yaitu suatu sebab yang halal. Contohnya, dalam pendirian PT PMA, syarat sahnya kontrak antara pemilik PT dan pemegang saham PT adalah kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan alasan hukum. Jika salah satu syarat sahnya tidak dipenuhi, maka kontrak itu tidak sah dan tidak dapat diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Nomor 3, apa saja unsur-unsur dari akta? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan contohnya. Unsur-unsur dari akta yang dimaksud adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi agar akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan peraturan yang ada, unsur-unsur akta dapat diterangkan sebagai berikut. Yang pertama, dibuat dan diresmikan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Yang ketiga, dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang membuatnya. Yang keempat, dibuat dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kelima, mempunyai keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat. Contohnya seperti risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat dapat disebut sebagai akta otentik. Nomor 4, sebutkan jenis-jenis akta dengan mengemukakan sumber hukum dan contohnya. Jenis-jenis akta adalah bentuk kontrak yang digunakan dalam berbagai situasi dalam kehidupan dan bisnis. Beberapa jenis akta yang umum diperoleh dari sumber hukum yaitu yang pertama, ada akta jual beli. Akta jual beli adalah kontrak yang digunakan dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Contohnya adalah kontrak jual beli rumah, kendaraan, atau barang-barang lainnya.
Yang kedua ada akta pinjam-meminjam. Akta pinjam-meminjam adalah kontrak yang digunakan dalam transaksi pinjam-meminjam uang atau barang. Contohnya adalah kontrak pinjam-meminjam kendaraan atau uang. Yang ketiga ada akta kontrak leasing. Akta kontrak leasing adalah kontrak yang digunakan dalam transaksi leasing modal baik secara sewa guna usaha atau leasing. Contohnya adalah kontrak leasing mesin atau peralatan. Yang keempat ada akta kuasa. Akta kuasa adalah kontrak yang digunakan dalam transaksi pemberian kuasa kepada seorang lain untuk melakukan tindakan dalam nama dan atas tanggung jawab pihak yang mengirimkan kuasa. Contohnya adalah kontrak kuasa untuk membuat transaksi atau melakukan tindakan lainnya. Yang kelima adalah ada akta keterangan kepemilikan. Akta keterangan kepemilikan adalah kontrak yang digunakan dalam transaksi penyediaan keterangan kepemilikan atau keterangan pengembalian barang. Contohnya adalah kontrak keterangan kepemilikan kendaraan atau barang-barang lainnya. Sumber hukum untuk akta-akta tersebut dapat didapatkan dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum. Contohnya, akta jual beli dapat didapatkan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang jual beli. Akta pinjam meminjam dapat didapatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang pemberi kredit dan peminjam. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan Memorandum of Understanding atau MOU dan bagaimana perbedaannya dengan Memorandum of Agreement MOA? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan contohnya. Memorandum of Understanding atau MOU dan Memorandum of Agreement atau MOA merupakan dua jenis dokumen perjanjian yang berbeda. Memorandum of Understanding atau MOU adalah sebuah dokumen yang menggambarkan bilateral agreement atau konvergensi keinginan antara dua belah pihak. Ia mencakup tujuan inti dari kerjasama, tetapi tidak mengikat secara hukum. MOU adalah dokumen yang lebih informal daripada kontrak kerjasama dan tidak memiliki sifat hukum. Contohnya adalah sebagai alat untuk menyelesaikan proyek-proyek warisan di masyarakat. Selanjutnya ada Memorandum of Agreement atau MOA. MOA adalah sebuah dokumen yang menggambarkan hubungan kerjasama antara dua pihak. Ia adalah persetujuan yang lebih formal daripada MOU, tetapi tidak mencapai formalitas kontrak kerjasama. MOA adalah dokumen yang mengatur persyaratan dan isi dari perjanjian kemitraan, dan membuat berbagai rincian dari kewajiban dan komitmen serta meminimalisir risiko kecurangan pada masing-masing pihak. Contohnya adalah alat untuk menyelesaikan proyek-proyek warisan di masyarakat. Sumber hukum untuk MOU dan MOA dapat didapatkan dari berbagai sumber, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang jual beli, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang pemberi kredit dan peminjaman. Nomor 6. Jelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tidak sahnya suatu kontrak, sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan. Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan contohnya. Baik, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tidak sahnya suatu kontrak sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan antara lain yang pertama adanya kebebasan berkontrak. Jika kontrak tidak memenuhi kebebasan berkontrak, maka kontrak tersebut tidak sah. Yang kedua, terdapat konsensualisme, atau jika kontrak tidak memenuhi prinsip konsensualisme, maka kontrak tersebut tidak sah. Yang ketiga, pacta sunt servanda. Jika kontrak tidak memenuhi prinsip pacta sunt servanda, maka kontrak tersebut tidak sah. Yang keempat ada itikat baik. Yang kelima kewenangan hukum para pihak. Yang keenam ada perpajakan. Yang ketujuh hak yang sah. Yang kedelapan masalah keagrariaan. Yang kesembilan pilihan hukum. Dan kesepuluh sengketa. Contohnya terdapat jika kontrak tidak memenuhi prinsip pacta sunt servanda, maka kontrak tersebut tidak sah. Hal ini terjadi karena kontrak harus memenuhi prinsip pacta sunt servanda, yang berarti kontrak harus dijalankan sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak. Nomor 7, jelaskan unsur-unsur perancangan kontrak dengan menyebutkan sumber hukum dan contohnya. Unsur-unsur perancangan kontrak adalah aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk kontrak.
Berikut ada 3 unsur, yaitu yang pertama ada unsur esensialia, yaitu unsur yang merupakan dasar dari kontrak, yang membentuk kontrak yang sah. Contohnya adalah seperti persyaratan yang harus memenuhi, seperti kondisi waktu, tempat, dan jenis kontrak. Yang kedua ada unsur naturalia, yaitu unsur yang berasal dari keadaan alami, seperti keadaan lingkungan, keadaan ekonomi, dan keadaan politik. Contohnya adalah jika kontrak dibuat pada saat keadaan ekonomi yang buruk, maka kontrak tersebut tidak sah. Yang ketiga terdapat unsur aksidentalia, yaitu unsur yang tidak diperhitungkan dalam kontrak, seperti kejadian yang tidak diperhatikan, seperti kejadian alami atau kejadian yang tidak dibayangkan. Contohnya adalah, jika kontrak dibuat pada saat kejadian alami seperti gempa bumi atau banjir, maka kontrak tersebut tidak sah. Sumber hukum yang digunakan dalam perancangan kontrak yaitu dalam hukum perdata. Contohnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Ketentaraan dan Perlindungan Hukum. Kemudian dari hukum adat, contohnya hukum adat Indonesia yang berlaku bagi umat Islam. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Nomor 8, apa perbedaan antara akta autentik dengan akta di bawah tangan? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan contohnya. Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan adalah yang pertama, pembuktian. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi daripada akta di bawah tangan. Yang kedua, pembuatan. Akta autentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, sedangkan akta di bawah tangan dibuat tanpa perantara pejabat umum. Yang ketiga, ada kewenangan. Akta autentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak yang tidak harus berwenang. Yang keempat, ada bentuk. Akta autentik memiliki bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan akta di bawah tangan tidak memiliki bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kelima, ada kekuatan. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Yang keenam, ada penggunaan. Akta autentik digunakan dalam suatu perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain yang ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya perantara pejabat umum. Sedangkan akta di bawah tangan biasanya digunakan dalam suatu perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain yang ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya perantara pejabat umum. Contohnya, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang seperti notaris dan dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan contoh akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan prestasi dan bagaimana wujud dari prestasi tersebut dalam suatu kontrak? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan contohnya. Prestasi dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Prestasi tidak hanya berwujud dalam bentuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu, tetapi juga tidak berbuat sesuatu yang ditentukan dalam kontrak. Wujud dari prestasi ini berasal dari pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Yang pertama, memberikan sesuatu. Contohnya, membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda dalam hal jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian gadai, atau hutang piutang. Yang kedua, berbuat sesuatu. Contohnya, memperbaiki barang yang rusak, membongkar tembok, mengosongkan rumah, membangun rumah, atau melukis lukisan untuk pemesan. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Contohnya, perjanjian tidak mendirikan bangunan, tidak membuat tembok yang tingginya mengganggu pemandangan, atau perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang tertentu. Sumber hukum yang digunakan dalam pengertian prestasi antara lain yang pertama ada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Pasal ini menjelaskan tentang bentuk atau wujud dari suatu prestasi pada kontrak. Yang kedua terdapat dalam pasal 1235 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Pasal ini menjelaskan tentang wujud prestasi ada 3, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kemudian ada contoh, yaitu jika pihak satu tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak,
maka pihak lain dapat meminta pembatalan kontrak atau mengambil tindakan lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Nomor 10. Apa yang dimaksud dengan wan prestasi dan bagaimana perbedaan antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum atau PMH? Jelaskan dengan mengemukakan sumber hukum dan contohnya. Wan prestasi dan perbuatan melawan hukum adalah dua jenis gugatan dalam sengketa perdata. Wan prestasi adalah keadaan di mana pihak satu tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati atau tidak melangkah untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, atau tidak melangkah untuk melaksanakan sesuatu yang harus dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian PMH adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Perbedaan antara wan prestasi dan PMH antara lain, yang pertama ada dari waktu. Wan prestasi dapat terjadi pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, sedangkan PMH dapat terjadi pada waktu yang tidak ditentukan dalam perjanjian. Yang kedua, melalui kesalahan. Wan prestasi terjadi karena kesalahan pihak yang tidak melangkah untuk melaksanakan isi perjanjian atau tidak melangkah untuk melaksanakan sesuatu yang harus dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan PMH terjadi karena kesalahan pihak pelaku. Yang ketiga, dalam kerugian. Wan prestasi dapat membawa kerugian kepada pihak yang dirugikan, sedangkan PMH dapat membawa kerugian kepada orang lain. Contohnya yaitu jika pihak satu tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, maka pihak lain dapat meminta pembatalan kontrak atau mengambil tindakan lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan jika pihak satu melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya dapat dibuktikan untuk mengganti kerugian tersebut. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.